saling memahami dan bertolak ansur. Sebagai contoh, penggunaan pembesar suara di masjid dan surau yang kadang-kadang menimbulkan isu kepada penduduk setempat. Sebagai negara Islam, laungan azan kita masuk waktu solat adalah wajar dibuat dengan kuat. Namun, bacaan Al-Quran, solat dan kuliah agama haruslah dibuat untuk dalam kawasan masjid itu sahaja. Nah, itu tadi adalah titah dari Raja Malaysia yang mengatakan bahwa wajar untuk azan suaranya itu suara yang keras tetapi terukur ya. Kemudian juga berbeda dengan untuk orang yang mengaji, orang yang ceramah ataupun mungkin melakukan zikir dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan menggunakan suara yang keras. Tuan-tuan, jawatan kita orang ambil, pasuh kita orang ambil, jawatan imam orang ambil. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan diarahkan menyiasat dakwaan penggunaan pembesar suara yang kuat ketika menyampaikan kuliah agama di sebuah masjid di Keramat, Kuala Lumpur baru-baru ini. Ini susulan beberapa aduan diterima berhubung perkara itu yang didakwa mengganggu ketenteraman penduduk di kawasan berhampiran. Dalam pada itu, Zulkifli berkata, semua pihak termasuk masjid perlu menjaga keharmonian masyarakat walaupun ia melibatkan aktiviti keagamaan. Nanti kita siasat dan kita semak benda ni, kita apa-apa yang tu sememangnya sudah ada pihak otoriti yang mempunyai jentera, mempunyai otoriti untuk melakukan tindakan. Apa yang kita katakan bahawa sudah ada frameworknya, sudah ada bidang kuasa dan telah pun dilakukan. Namun begitu, sekiranya ada apa-apa permasalahan atau isu-isu, kita akan tangani sebaiknya. Ya, kita tidak mahu ada apa-apa isu yang mengganggu-gugat ketenteraman. Jadi kita insya-Allah secara berhikmah sebaik mungkin kita tangani tanpa menerbitkan satu ketidakselesaan masyarakat. Iya, jadi ini kerajaan ataupun pemerintahan dari Malaysia sudah memulai untuk melakukan semacam penertiban suara keras dari lingkungan masjid ya. Dikarenakan adanya semacam ini protes dari beberapa orang mungkin atau dari beberapa warga yang merasa keberatan pengerasan suara di lingkungan masjid tersebut berkenaan dengan gangguan atau merasa terganggu ya. Nah, ini kita coba lihat seperti apa berikutnya. Inilah yang kita perlu lakukan, iaitu kerjasama di antara persekutuan dengan negeri-negeri untuk memelihara keharmonian beragama di Malaysia. Pembesar suara masjid dan surau, macam bacaan kaset Quran, zikir, kuliah, itu semua tak perlu. Itu semua tak perlu, terutamanya pada waktu subuh, sebab ia bukan satu tuntutan agama dan ia mengganggu baik yang masih tidur, orang yang dalam kesakitan. Buat saja dalam ruangan solat bersama para jemaah. Jangan disebabkan kita berniat untuk melakukan kebaikan tetapi secara tidak langsung menyebabkan orang lagi berjauhan dengan agama. Ini semua bukan saya cakap tau, tapi Nabi SAW sendiri yang bersabda. Tengok kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Abu Daud, andai kata apa yang kita buat ni sebab nak tarik orang datang solat, berjayakah ia? Ramai ke yang datang solat? Kalau tak berjaya, tukarlah kaedah. Buatlah aktiviti dengan masyarakat secara lebih aktif. Buatlah dialog bersama masyarakat bukan Muslim. Itulah cara yang betul. Demi Allah, saya bukan seorang liberal. Apa pandangan anda dalam bab ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelarangan penggunaan pengeras suara yang berlebihan di lingkungan masjid ketika aktivitas yang berhubungan dengan peribadatan ya, kecuali adalah azan, dan azan ini pun ya hendaknya dikontrol untuk penggunaan suaranya, baik besar atau kecilnya, mungkin juga kualitas dari suara itu sendiri. Ini adalah untuk menjaga suatu keharmonisan di dalam lingkungan masjid tersebut ya, untuk tidak mengganggu bagi mereka orang-orang yang mungkin merasa terganggu dengan suara yang terlalu keras dari masjid tersebut.
Nah, ini tentu menimbulkan pro dan kontra, dan hal ini bukan hanya terjadi di negara Malaysia saja. Banyak negara yang lain pun ada hal yang seperti ini. Nah, sebenarnya yang memang seperti yang dikatakan oleh salah satu YouTuber ataupun TikToker dari Malaysia tadi, mengatakan bahwa azan memang harus keras. Itu memang sudah dari sejarahnya seperti itu ya, riwayatnya memang seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah panggilan untuk mengingatkan sholat. Artinya bagi mereka-mereka yang mungkin sedang aktivitas ya, mungkin berniaga dan lain-lain, itu kan pasti tidak mengingat jadwal sholatnya. Sehingga dengan keberadaan azan tersebut mengingatkan agar untuk berangkat dan segera sholat, meninggalkan semua aktivitas yang dilakukan. Nah, berbeda dengan misalkan ada orang mengaji, kemudian ada orang melakukan ceramah atau melakukan zikir dan sholawat, ini hendaknya ya dilakukan secara senyap, dalam arti kata jangan sampai hal ini mengganggu lingkungan di sekitar masjid itu sendiri, atau mungkin kalau dilakukan di rumah jangan sampai hal ini ya mengganggu tetangga kita juga. Tetapi hal ini tentu saja ada pro dan kontranya. Nah, mengapa ini bisa jadi pro dan kontra? Nah, kalau kita kembalikan lagi bahwa kalau kita menurut aturan ataupun menurut dari praktek di dalam agama Islam itu sendiri, memang kita beribadah itu dilarang ya untuk mengganggu kegiatan orang lain. Misalkan kita sholat atau bukan sholat ya, tapi mengaji di malam hari. Nah, ketika kita mengaji di malam hari, suara kita keras ya. Sementara itu adalah waktunya orang beristirahat, waktunya orang tidur, sehingga mengganggu orang tidur. Akhirnya apa? Ya itu tadi, apa yang kita lakukan yang niatnya tadi adalah untuk ibadah, akhirnya nilainya berkurang ibadah kita. Dikarenakan apa? Ada orang yang mengumpat, ada orang yang protes, dikarenakan kita yang tidak melakukannya pada tempat yang semestinya. Yang memang seharusnya hal-hal seperti itu dilakukan dalam kondisi yang tidak mengganggu orang lain ya, artinya suaranya dikecilkan. Nah, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini biasanya adalah mereka-mereka yang merasa kok ada sesuatu yang hilang ya. Kalau misalkan tidak mendengar suara ngaji yang keras, atau tidak mendengar adanya suara sholawatan yang keras, ya itu serasa ada yang hilang. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga bahwa yang namanya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu berbeda dengan aturan ataupun pengajaran yang diberikan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, kalau kita memang ingin benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tentu salah satunya yaitu tidak mengganggu orang lain dengan kebisingan kita sendiri, maka kita harus ikuti aturan tersebut. Namun, yang menjadi masalah terkadang adalah ketika hal ini hanya menjadi perhatian pemerintah, ya, menjadi perhatian negara hanya untuk urusan ibadah saja. Sementara untuk kebisingan yang lain ya, negara tidak hadir, pemerintah tidak hadir. Contohnya misalkan adanya konser yang jelas-jelas suaranya keras sekali ya. Kemudian adanya acara semacam pertunjukan musik ataupun mungkin karnaval yang dilakukan di jalan ataupun di trotoar jalan, yang jelas-jelas itu pun akan mengganggu ya suasana di lingkungan jalan tersebut. Kita tahu bahwa di pinggir jalan tersebut kan ada orang lalu lalang, kemudian juga mungkin di situ ada rumah orang ya, orangnya perlu istirahat, mungkin memiliki anak kecil ataupun bayi, atau mungkin memiliki orang yang sudah lansia atau orang yang kena penyakit yang tidak diperbolehkan mendengar suara-suara yang justru mengagetkan, yang mengakibatkan ya lebih negatif terhadap penyakit tersebut. Nah, ini ya kebijakan-kebijakan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, ini masalahnya di Malaysia cukup ramai. Ini dikarenakan adanya aturan pemerintah ini disebabkan adanya protes dari warga nonis, di mana ada di Kuala Lumpur ya. Ini sebagian masyarakat yang nonis merasa terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan di lingkungan masjid. Dalam hal ini ya sepertinya begitu. Nah, memang hal ini menjadi satu hal yang cukup ini ya, kontroversi memang ya. Tetapi kalau kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam dan mengikuti ajaran yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita harus bisa membedakan mana ajaran ya yang memang diajarkan dalam agama kita, itu kita ikuti. Tapi ketika itu adalah merupakan budaya atau mungkin kebiasaan ya, karena kalau nggak dengerin suara tersebut dengan suara yang keras, itu ada rasa yang hilang gitu, ada rasa yang nggak enak. Nah, itu ya sebaiknya kita bertoleransi juga. Tapi ada masalah juga, terkadang yang melakukan protes ini yang mungkin nonis ya, ini ternyata hanya satu keluarga atau satu orang di lingkungan yang semuanya adalah beragama Islam. Nah, ini terkadang juga menimbulkan suatu polemik ya tersendiri, di mana bagaimana pemikiran umum ya, ini kan lingkungan orang Islam.
yang 99% Islam, sementara dia beragama selain Islam dan hanya satu keluarga saja. Lalu protes nih, ya, ada suara ngaji yang terlalu keras dari masjid segala macam gitu. Nah, kemudian ditanggapi oleh masjid. Hal itu artinya apa? Untuk ngaji dan segala macam suaranya dihilangkan, artinya tidak ada lagi, ya. Nah, akhirnya masyarakat yang muslim tadi, yang 99% ini muslim, ya merasa kok tiba-tiba berubah gitu ya situasinya hanya gara-gara satu orang. Ini yang terkadang menjadi masalah juga di masyarakat. Tetapi kembali lagi ya, Islam itu kan sudah memberikan solusi bahwa kita ini saling toleransi. Tetapi di sini kita juga perlu ada kebijakan ya. Contohnya di sini kita harus memperhatikan juga ya aspek dari kebaikan yang didapat ketika hal itu kita lakukan dan keburukan yang kita tinggalkan ketika itu bisa dilakukan. Itulah prinsip yang harus dipegang untuk bisa kita harmoni dalam kehidupan kita, dalam keanekaragaman. Mungkin kalau di pedesaan atau mungkin di pinggiran perkotaan itu tidak terlalu bermasalah ketika mayoritas penduduknya memang adalah beragama Islam ya. Tetapi ketika di perkotaan ini menjadi satu hal yang cukup menimbulkan masalah yang kompleks. Nah, disinilah perlunya adanya pengertian dan pemahaman. Dan di Indonesia ya secara umum juga berlaku seperti ini. Artinya apa? Kalau misalkan kita azan ya memang harus keras suaranya, tetapi terukur. Dalam arti kata jangan sampai kita azan, speaker kita ini suaranya sampai 10 km jaraknya. Padahal berjarak 3 km saja sudah ada masjid lagi yang ikut azan juga. Ya, nah ini yang perlu diukur pengeras suaranya. Kemudian bagi yang azan, nah bagi yang azan ini juga seharusnya sebaiknya adalah memang orang yang memiliki kualitas suara yang memang didengar di telinga kita itu enak ya. Jadi seolah-olah kita itu mendengarkannya itu syahdu gitu. Kita mendengarkannya terasa damai, tentram. Lalu kita akan terbawa ya undangan untuk sholat itu dengan senang hati. Nah kalau misalkan yang azan aja suaranya fales, suaranya cempreng ya, justru kita mengumpat gitu loh ujung-ujungnya. Kok ini lagi ajannya, kok nggak ada tayang lainnya gitu ya. Nah kemudian kualitas dari suara pengeras suara itu sendiri ini pun sudah harus diperhatikan karena kebanyakan ya pengeras suara yang diperdengarkan untuk azan ini pun sangat mengganggu. Karena apa? Mungkin yang azan suaranya memang sudah sangat merdu, sangat bagus ya kualitasnya. Ternyata pengeras suaranya sangat di bawah standar, akibatnya cempreng yang keluar dari pengeras suara tersebut dan ini juga mengganggu. Jadi ya di zaman modern seperti ini di perkotaan terutama ya perlu diperhatikan juga dengan peralatan pengeras suara tersebut ya. Nah ini hal-hal yang perlu dijadikan satu perhatian. Nah sementara untuk misalkan ceramah ya, kemudian juga ada pengajian, kemudian juga mungkin ada sholawatan ya ataupun berzikir. Ini memang dalam kaidah kita sebagai umat muslim kan sudah diatur dalam agama kita untuk dilakukan secara senyap. Ya, dalam arti kata jangan sampai mengganggu kiri kanan kita. Jangankan tetangga kita yang mungkin jaraknya 5 meter, 10 meter ya, di samping kita pun sebisa mungkin ya, itu jangan sampai terganggu dengan apa aktivitas yang kita lakukan. Ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, di sini ya bukannya istilahnya kita ataupun Pak Depro dengan hal yang begini ya ataupun kontra dengan hal yang lainnya, itu bukan demikian, tetapi kita coba ya menggunakan posisi yang netral. Maksudnya yang netral di sini adalah faktor masalah kepentingannya. Mana yang lebih memiliki keuntungan dibandingkan kalau hal itu dilakukan. Karena kembali lagi kita yang namanya kebiasaan sehari-hari juga tidak bisa kita rubah dalam waktu spontan ya. Hari ini disuruh berhenti ngaji keras-keras ya, itu orang akan kaget juga ya. Perlu adanya semacam langkah-langkah yang konkret. Dan satu hal lagi, kalaupun memang hal untuk mengundang orang supaya orang itu ingat lagi tentang mengaji dan lain-lain, itu kan juga banyak caranya yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa langkah-langkah tersebut tidak dilakukan selain kita dengan mengeraskan suara ya? Nah, mungkin ini saja tentang bagaimana respon dari kerajaan, kemudian dari beberapa ulama di Malaysia bahwa penggunaan suara selain azan itu hendaknya ya itu dikurangi bahkan senyap bisa mungkin untuk di beberapa lingkungan. Nah ini gimana nih teman-teman tanggapannya, karena baru dengar nih kalau masalah ini menjadi hal yang cukup cukup menghebohkan ini ya, cukup viral di negara Malaysia.
Kenapa nggak dari dulu-dulu, misalkan seperti itu ya? Karena ini ternyata menunggu adanya semacam protes atau mungkin kritikan dari orang-orang yang agamanya bukan agama Islam. Oke, dari Padi cukup dulu. Mungkin ini menjadi satu masukan buat kita semua bahwa kita dalam belajar beragama itu kita harus selalu berusaha untuk mengikuti cara-cara yang memang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sesuai dengan bimbingannya, tanpa kita pun harus memaksakan ke orang lain. Oke, dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.